Dr. Hendra untuk membahas. Yang namanya membahas itu tidak perlu menyampaikan sesuatu yang baru, tetapi hanya menyempurnakan saja, kemudian memberikan pengingat buat kita semuanya, terutama karena yang menyampaikan tadi para senior yang ngeri nih. Dr. Budi ini senior saya sejak kuliah sampai sekarang. Jadi kalau saya mendahului beliau memang tidak pantas, apalagi ada Pak Dr. Yuniarto tadi. Jadi saya hanya akan menyampaikan sedikit saja, mudah-mudahan tidak bosan. Saya sebetulnya kalau ngomongin PMK ini kayak minum obat, sehari 3 kali. Kebetulan hari ini tadi pagi membekali mahasiswa PPDH FKH UB. Kemudian siang tadi saya harus ketemu dengan pengurus beberapa koperasi untuk membuat langkah bersama menghadapi dunia persusuan ini. Kemudian malam hari ini bicara lagi. Tapi mudah-mudahan teman-teman semuanya juga tidak bosan mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Oke, saya tak share screen dulu deh. Kita ngobrolnya santai saja ya, karena kan judulnya ngobrol. Baik, pertama kali yang perlu saya ingatkan buat teman-teman semuanya adalah ini wabah. Ya, ini wabah. Jadi kalau kita bicara wabah sama seperti COVID kemarin, yang sangat kita butuhkan paling mendasar adalah kepemimpinan untuk menyelesaikan wabah. Ya. Pengobatan adalah menjadi bagian dari penyelesaian wabah, vaksinasi menjadi bagian dari penyelesaian wabah, tetapi pada dasarnya kita akan membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk menyelesaikan wabah ini. Karena kalau misalnya wabah ini tidak diselesaikan dengan kepemimpinan yang baik, maka nanti akan seperti beberapa negara yang sejak puluhan tahun sampai hari ini menjadi endemik dari permasalahan mulut dan kuku ini. Yang kita sama-sama tahu ini penyakit yang paling ditakuti di dunia. Dari sekian banyak penyakit menular di sapi, Brucella, antraks, tuberkulosis, Johne's disease, PMK ini menjadi penyakit yang paling ditakuti karena bukan hanya menularnya sangat cepat dan sangat luas, morbiditas 100%, tapi juga daya rusaknya itu sangat besar. Bukan hanya masalah kesehatan hewan saja, tetapi juga merusak dunia perekonomian. Bukan hanya perekonomian peternak saja, tetapi juga merusak perekonomian negara. Karena ternyata negara ini akan mengalami hambatan-hambatan ekspor ketika kita tidak bebas PMK. Bahkan saat ini sudah ada pelarangan untuk ekspor dari Indonesia ke negara-negara tertentu gara-gara kita memiliki PMK ini kembali. Jadi masalahnya memang sangat banyak sekali, bukan sekedar masalah kedokteran dan kesehatan hewan saja. Ini foto yang paling saya akan ingat. Ini tanggal 8 Mei, kalau Dr. Budi jauh-jauh hari itu sudah punya foto begini, ini foto saya agak terlambat. 8 Mei kasus pertama yang kita dapatkan di salah satu koperasi di Kabupaten Malang. Dan saya barangkali akan cerita lebih banyak tentang apa yang terjadi di dunia koperasi dan dunia persusuan, karena dampaknya jauh lebih dahsyat dan bisa jadi lebih permanen dibandingkan dengan sapi pedaging atau yang lain-lainnya. Ini adalah kali pertama kita mengambil sampel, tetapi rombongan ini nggak ikut-ikutan ke kandang. Jadi kami cuma ngumpul, kemudian yang ngambil sampel dari Pusvetma datang ke kandang, kami jauh tidak ikut-ikutan masuk ke kandang, kita ngumpul-ngumpul saja sambil ngopi seperti ini. Karena memang kita merasa, saya waktu itu memang menyampaikan kepada teman-teman yang lain tidak boleh ikut-ikutan masuk ke kandang, hanya yang mengambil sampel saja ikut ke kandang. Karena dari awal kita memahami kalau PMK ini tidak bisa diselesaikan dengan cara gerudukan seperti ini. Harus sangat spesifik, harus sangat to the point, dan tidak perlu beramai-ramai seperti ini. Tetapi kita lebih banyak memang mengatur strategi. Ini adalah keterlibatan dari teman-teman dengan dinas, dan saya yakin teman-teman di masing-masing kota kabupaten juga ikut-ikutan jadi bagian dari Satgas PMK di masing-masing tempat, dan ini menjadi bagian yang sangat krusial untuk bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ternyata kalau belajar dari kasus-kasus negara yang lain, termasuk di COVID kemarin,
yang membuat akhirnya kita bisa menyelesaikan COVID dengan lebih cepat, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup berhasil menyelesaikan ini adalah karena kita mengikuti strategi dan komando yang jelas, begitu ya. Sampai akhirnya Ikatan Dokter Hewan Sapi Perah akhirnya berinisiatif pada waktu itu di tengah kebingungan teman-teman harus bagaimana. Kita akhirnya berinisiatif untuk membentuk apa yang kita sebut dengan Komite PMK. Nah, Komite PMK ini tugasnya cuma satu, yaitu memproduksi protokol, rekomendasi protokol yang bisa dijadikan alternatif prosedur untuk bisa dipakai sama teman-teman di lapangan. Nah, tetapi memang yang namanya protokol itu bisa dipakai, bisa enggak. Ya, kalau misalnya teman-teman memang punya sesuatu yang berbeda dengan protokol ini dan terbukti bagus, maka sangat dipersilahkan untuk menggunakan protokol masing-masing. Tetapi memang SOP yang diproduksi sama Komite PMK ini ditawarkan menjadi alternatif bagi yang belum tahu, ditawarkan bagi alternatif bagi yang belum paham. Nah, akhirnya kami mengambil sikap. Karena kalau kita bicara persusuan di Indonesia, kita bicara persapi peran di Indonesia, kita bicara Jawa Timur, dan kita tahu deklarasi Jawa Timur sebagai wabah itu sudah sejak awal, dan kita akhirnya langsung kepikiran susu di Indonesia, dan kita kepikiran koperasi di Indonesia. Karena kalau ternyata sapi perah di awal-awal saya sudah ngomong ke banyak orang, begitu sapi perah ini termasuki oleh PMK, maka dampaknya akan sangat luar biasa. Dan akhirnya memang kita lebih banyak untuk memposisikan diri, kami memposisikan diri untuk lebih banyak melakukan edukasi kepada banyak pihak, baik itu ke peternak, apapun ya, kita melakukan dengan sukarela seperti ini, menawarkan diri untuk melakukan sosialisasi seperti ini, mau siang, mau malam, hampir tiap hari kita melakukan seperti ini di semua level. Bahkan kami juga meminta untuk bisa hadir dan berkolaborasi dengan Gabungan Koperasi Susu Indonesia untuk ngomong di depan forum para ketua koperasi se-Jawa Timur pada waktu itu. Dan kita menyampaikan tentang PMK ini secara lebih gamblang. Dan membantu teman-teman melakukan sosialisasi, kadang-kadang mereka kekurangan bahan, kekurangan orang, karena begitu dahsyatnya dampak kebingungan terhadap PMK ini. Bahkan kita juga ngomongin di depan mahasiswa, dan bahkan sampai tadi siang pun kita juga masih banyak intensif untuk membicarakan. Ini kebetulan kami di Pujon, kita berbicara dengan pengurus koperasi di sana karena kami diundang, bukan dalam rangka untuk ngajari cara ngobati, tetapi untuk membuat rekomendasi strategi bagaimana cara koperasi ini bisa merecovery. Karena ternyata teman-teman semuanya yang sangat terdampak dan terukur dampaknya itu koperasi susu, ya. Koperasi ini sudah kehilangan produksinya sekitar 50 ton per hari. Kalau harga susu itu Rp77.000, berarti koperasi ini sudah kehilangan uang Rp350 juta per hari sejak terinfeksi 3 atau 4 minggu yang lalu. Jadi begitu luar biasa dampaknya. Makanya teman-teman semuanya, kita memang perlu membagi tugas ya. Ada teman-teman yang memang jadi pahlawan luar biasa seperti Dokter Budi dan teman-teman yang lainnya di sini juga luar biasa di Batu. Memang harus ada yang seperti itu, memposisikan diri untuk menjadi garda paling depan, menyelesaikan masalah-masalah langsung masyarakat. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus menyiapkan orang-orang yang membantu memikirkan what next. Setelah masa-masa puncak ini terjadi, apa yang akan terjadi berikutnya. Memang mau tidak mau kita harus memikirkan itu ya. Nah, sekilas masalah PMK ini kan begini. Di Inggris sudah beberapa kali terjadi outbreak, dan kalau di Inggris kebijakannya stamping out. Seperti yang disampaikan Dr. Budi, di Indonesia kayaknya nggak mungkin kita melakukan stamping out. Saya sempat ketemu beberapa minggu yang lalu dengan salah seorang profesor dari Mesir. Dia mengatakan di Mesir dia sudah endemik sejak tahun 50-an sampai sekarang. Jadi udah 70 tahun ya. Di Pakistan yang kami sempat tinggal di sana, selalu ada outbreak setiap tahun ketika bulan November sampai bulan Januari, setiap tahun. Dan pertanyaannya tadi siang saya ditanya, kenapa kok bulan November sampai Januari? Ini ternyata terkait dengan karakter virus yang dia itu semakin gampang replikasinya, dan karakter virus itu semakin mengganas, semakin bagus
ketika dia tinggal di sebuah lingkungan yang basah dan dingin. Nah, jadi kita mungkin perlu juga antisipasi nih, karena sekarang ini mendekati musim penghujan, jadi bisa jadi mungkin di tengah-tengah musim penghujan nanti akhir tahun juga ada kemungkinan terjadi seperti ini. Pertanyaannya kan sama ya, Indonesianya kapan begitu ya. Tetapi kalau misalnya kita bicara masalah hewan rentan, sebetulnya selama ini kan kita tahunya cuma hewan ternak ya, sapi, kambing, domba, kerbau, babi. Tapi ternyata kalau kita baca literatur, semua hewan ini rentan terhadap PMK. Maka teman-teman yang di kebun binatang, teman-teman yang di taman safari, atau mungkin yang di Baluran sana, kita punya banteng di sana, itu juga perlu diantisipasi karena mereka juga bisa menjadi korban atau bisa menjadi vektor, ya, bisa menjadi hewan yang akan menularkan. Kita akan sama-sama lihat ya dampaknya itu kalau dia lesi otomatis malnutrisi, ya kan? Sehingga tadi solusinya sudah jelas, sudah sangat jelas disampaikan. Kalau dia lesi kuku, efeknya pincang dan solusinya sudah sangat jelas disampaikan. Kalau mereka adalah ini situasi kita lihat ya. Jadi lesi kuku bukan hanya pincang tapi juga ambruk. Jadi hal-hal seperti ini yang sering kita lihat. Yang jadi masalah adalah ya. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya sapi ambruknya lebih dari 24 jam, kebanyakan peternak panik. Dan ini yang menyebabkan panic selling. Padahal kita sama-sama tahu tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Bahkan kita tanya kemarin pagi ke teman-teman yang di Ngantang, mereka punya 3.000 kejadian. Dan dari 3.000 kejadian itu yang terpaksa diakhir tidak lebih dari 50 ekor. Jadi sebetulnya tingkat kesembuhannya bisa sangat tinggi dan tugas kita dalam memastikan peternak itu paham bahwa ini bisa disembuhkan. Nah kalau sapi perah yang menjadi masalah adalah ketika diketahui ada lepuh-lepuh di puting seperti ini dan di ambing, efeknya adalah mastitis. Ya, kombinasi antara ambruk, kemudian dia lesi, susah diperah, ujung-ujungnya mastitis. Bahkan kita juga menemukan di banyak literatur sapi-sapi yang mastitisnya itu sudah sampai lepuh-lepuh pada puting plus ambing, ya, pada puting plus ambing, sebagian besarnya begitu diotopsi mereka mengalami fibrosis. Artinya ini ada kemungkinan akan ada penurunan produksi dan kerusakan organ di ambing ini secara permanen. Sehingga kita perlu memastikan ini tidak terjadi. Bagaimana caranya? Ternyata setelah kita baca banyak literatur, bahwa sapi-sapi yang belum sampai pada muncul lesi-lesi dan lepuh-lepuh itu, sehingga saya menyebutnya stadium ya, kalau dia masih hanya demam saja, depresi, nggak mau makan, dan muncul-muncul hipersalivasi, belum sampai muncul lesi dan kemudian tertangani dengan baik dan sembuh, maka sapi ini punya potensi untuk tidak mengalami fibrosis, sehingga dia bisa tetap dipertahankan dan dia bisa berproduksi lagi. Tetapi kalau sudah muncul fibrosis seperti ini, maka kerusakannya adalah permanen. Yang jadi masalah lagi adalah kalau dia punya pedet, karena pedetnya kalau dia nyusu induknya yang terinfeksi maka tingkat kematian pedetnya sangat tinggi. Ada yang mencoba untuk pasteurisasi karena SOP-nya kan disuruh mempasteurisasi sebelum dikasihkan ke pedet. Ternyata mati juga. Jadi akhirnya teman-teman semuanya kita perlu waspada karena kita terancam juga akan kehilangan replacement stock. Ya, bukan sekedar kehilangan induknya gara-gara afkir, gara-gara potong pasa atau panic selling, tapi kita juga punya resiko kehilangan stok sampai beberapa tahun ke depan. Nah, teman-teman juga perlu paham kalau virus ini punya istilah yang disebut dengan viral shedding. Jadi organ-organ tertentu tempat virusnya tinggal berusaha berlindung kemudian memperbanyak dalam waktu yang sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga kalau semua yang keluar dari organ-organ tempatnya viral shedding seperti ini, semuanya mengandung virus dalam jumlah banyak. Sehingga otomatis kita ini punya potensi yang sama untuk jadi vektor ya. Ada beberapa hal mendasar yang kita perlu pahami. Bahwa ternyata PMK ini bisa menyebabkan kerusakan kukunya bisa permanen. Mungkin dia tidak pincang, tapi tetap akan ada potensi untuk kerusakan jaringan kukunya permanen. Dia bisa membuat mastitis kronis. Ya, dia bisa membuat myokarditis dan kemungkinan akan ada kerusakan organ permanen seperti yang ditemukan sama dokter Budi tadi ya, paru-parunya hemoragi, kemudian gangren segala macam. Bahkan kalau mastitis dia juga bisa gangren.
gangren. Dan ada kemungkinan infeksi sekunder, karena sebagian kalau misalnya lukanya banyak, luka terbukanya banyak, lesi-lesinya banyak, itu akan merangsang adanya infeksi pasteurilosis dan clostridiosis. Kita tahu kalau pasteurilosis ini bakterinya aerob, ya, sehingga kalau dia masuk ke dalam tubuhnya sapi, kemudian dia menjadi akan mati, dan matinya dia itu bisa menyebabkan toksin, endotoksin. Dan kita juga sama-sama tahu kalau Pasteurella itu tinggalnya di sekitar otot dan di sekitar sendi, sehingga makanya sapi itu lebih gampang ambruk kalau dia terinfeksi dengan Pasteurilosis. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kematian pedetnya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ini hal-hal mendasar banget ya, yang kita harus sangat paham. Yang menarik di sini, yang menarik. Jadi pertanyaannya, kenapa ya kambing itu gejalanya tidak seberat sapi? Ya, ternyata jawabannya ada di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini penelitian ya, bisa dilihat di website yang di bawah ini, artikelnya. Ternyata kalau pada sapi, itu begitu dia muncul infeksi, kemudian sampai muncul gejala, itu adalah kondisi di mana puncak jumlah virusnya paling tinggi. Jadi kalau pada sapi ketika muncul lesi, itu artinya jumlah virusnya sedang di puncak-puncaknya. Tetapi kalau pada kambing tidak. Ketika puncak produksi virus, itu belum muncul lesi. Begitu virusnya jumlahnya melandai, baru muncul lesi. Itu sebabnya kenapa di kambing itu keparahan virus, keparahan lepuhnya itu tidak sehebat di sapi. Nah, kalau di babi itu yang paling mengerikan adalah jumlah replikasi virusnya itu bisa sampai hampir 2 kali lipat daripada di sapi. Itu sebabnya ada istilahnya yang disebut dengan indikator maintenance amplifier. Itu juga menjadi alasan kenapa barangkali kita perlu menyarankan kalau ada peternakan babi pisahkan dari sapi. Kalau ada jualan lapak kurban, kambing jangan dijadikan satu sama sapi, karena kambing bisa tidak bergejala, tetapi begitu muncul ke sapi, begitu dia menginfeksi sapi, dia akan lebih gampang bergejala. Ya, banyak ahli yang mengatakan tentang masalah carrier. Ini yang saya baca di literaturnya dan saya tanya beberapa orang. Sapi begitu dia kelihatan membaik, tidak muncul gejala lagi, dia masih bisa jadi carrier sampai 2 tahun ke depan. Jadi teman-teman yang sekarang ini sudah mengobati, kemudian kelihatan tidak bergejala, maka perlu berhati-hati, tidak boleh merasa santai dulu sampai Pilpres nanti 2024, karena 2 tahun kemudian si sapi ini masih bisa tetap bikin masalah karena dia masih bisa membawa virus. Oke, nah yang terakhir sebetulnya, karena saya cuma membahas ya, kita perlu memahami kalau seperti kombinasi ini ya sebetulnya yang disampaikan Dr. Budi sama Dr. Yuwantono tadi, kita memastikan kombinasi ini. Tugas kita adalah membuat sapinya kuat, supaya ketika dia mendapatkan serangan virus, dia bisa mempertahankan tubuhnya dengan kuat dengan strategi 2 seperti ini. Memaksimalkan nutrisi, kemudian meminimalkan stres. Stres yang mana? Kalau di Indonesia, barangkali salah satu stres yang paling berat adalah heat stress. Stres panas. Ketika sapi mengalami kepanasan, maka dia tidak mengunyah. Ketika dia tidak mengunyah, dia tidak memproduksi air liur. Nah, padahal air liur itu dipakai untuk menetralkan pH rumen, untuk menstabilkan pencernaannya. Nah, stresnya sapi gara-gara kepanasan itu akan menimbulkan asidosis, dan ternyata asidosis ini pun menjadi pemicunya. Sehingga barangkali teman-teman yang di daerah-daerah yang belum ada PMK, salah satu yang bisa kita lakukan adalah memberikan penyuluhan untuk mengatasi stres, untuk meminimalkan stres. Salah satu caranya adalah dengan cara memberikan suplemen untuk tetap menetralkan pH rumen. Jadi barangkali kalau saya boleh ngasih saran, salah satu yang perlu kita berikan suplemen kepada si sapi yang sedang dalam masa recovery adalah memberikan anti stres. Yang kami sarankan adalah 2, yaitu yang pertama soda kue, ya, sodium bikarbonat, karena dia akan menetralkan pH rumen. Kemudian yang kedua adalah probiotik untuk meningkatkan efisiensi pencernaannya rumen. Ya, nah yang menarik begini, katanya airborne ya. Tapi ternyata di Indonesia ini yang kami amati,
Yang kami amati banyak mega-mega farm itu sampai hari ini masih aman. Sebagian besar farm-farm besar, berapapun populasinya, mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, di Lampung, yang banyak farm-farm besar itu relatif aman. Karena ternyata kalau kami membandingkan, ternyata farm-farm besar itu memiliki perbedaan manajemen dibandingkan peternakan rakyat. Salah satunya adalah manajemen gerbang, manajemen orang lalu lalang masuk. Dan ini menjadi salah satu alasan kenapa biosecurity itu menjadi nomor satu yang harus kita lakukan. Cuman kalau di peternakan rakyat agak susah kita melakukan biosecurity. Nah, kalau di farm-farm besar bisa tuh kita melakukan biosecurity level 3 kalau perlu ya. Sama seperti kalau kita mau masuk ke farm ayam itu biosecurity-nya sudah level 3. Di farm-farm itu juga mereka bisa melakukan manajemen gudang, fokusnya di manajemen gudang, supaya barang-barang yang masuk itu harus melalui proses disinfeksi yang ketat. Yang tidak kalah menariknya adalah perlakuan reproduksi, karena sekarang ini begini, kami tadi sore ketemu dengan ketua koperasi di Pujon, kemudian manajer koperasinya tanya, bagaimana dengan perlakuan reproduksi? Karena serba takut sekarang, peternak sapinya berai. Kemudian koperasi memutuskan tidak melakukan perlakuan reproduksi selama satu siklus. Dan resikonya sangat besar, karena menunda satu siklus untuk koperasi, seperti di Pujon ada 21.000 induk, itu resikonya adalah kerugian yang sekian ratus juta, mungkin miliar, selama setahun. Nah, PMK ini menjadi menarik karena perlakuan reproduksinya harus dipertimbangkan dengan baik supaya tidak menjadi faktor berikutnya. Nah, ini pun juga barangkali kalau saya boleh ngasih saran ini nobar berikutnya membahas masalah ini, bagaimana perlakuan reproduksinya, karena ini bisa menjadi potensi positif maupun negatif, ya. Nah, kemudian yang kami pentingkan juga ngomongin masalah manajemen pemerahan, karena ini pun juga perlu dilatihkan, karena banyak peternak yang takut ketika melakukan pemerahan pada sapi-sapi yang sedang laktasi dan terinfeksi PMK. Oke, baik. Saya pikir itu sekilas yang bisa saya bahas. Tadi saya hanya mengulangi saja, mulai desinfeksi, kemudian semua suplemen-suplemen yang diberikan tadi ya, sama Dokter Budi, disarankan sama Dr. Yuwantono tadi. Kami menyebutnya PMK booster. Jadi kombinasi suplemen-suplemen tertentu yang tujuannya adalah untuk memboosting metabolisme si sapi dalam masa-masa pengobatan recovery itu. Dan yang paling penting adalah rebudgeting. Mau tidak mau kita mengalami depopulasi. Mau nggak mau kita harus menyiapkan diri untuk merepopulasi setelah ini. Dan yang paling penting lagi adalah teman-teman harus ingat ini adalah lari maraton ya. Larinya panjang. Ketika saya ditanya berapa lama PMK ini akan masih ada di Indonesia, jawabannya at least for the next 5 years. Paling tidak 5 tahun ke depan. Kenapa seperti itu? Karena rekomendasinya adalah kalau misalnya kita sudah punya PMK, kemudian kita melakukan vaksinasi massal sekarang, maka vaksinasi itu harus dilakukan berturut-turut selama 3 sampai 5 tahun, seterusnya setiap kali bisa 2 kali atau 3 kali per tahun selama 5 tahun ke depan untuk bisa menyatakan kita betul-betul bebas PMK. Jadi kita perlu siap-siap lari maraton tidak terburu-buru. Dan yang paling terakhir, kadang-kadang peternak bangkrut. Banyak kandang kosong sekarang nih, gara-gara PMK. Banyak kandang dijual gara-gara PMK. Pertanyaannya, boleh ngisi sapi lagi kapan? Dan ternyata yang dari banyak literatur yang saya baca disarankan bisa mengisi lagi kandang-kandang yang kosong itu, baru bisa diisi lagi paling tidak 3 minggu setelah disinfeksi yang terakhir. Baik, saya pikir begitu Dr. Hendra, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk jadi bahan diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dedi dan Bapak Ibu semua. Udah pada cakep semua, udah mandi ya. Saya belum ini. Masih dari lapangan. Baik Bapak Ibu semua, kalau saya lihat pertanyaannya cukup banyak sekali ya. Ada beberapa pertanyaan terkait pengobatan. Nanti mungkin akan kita catat ya, karena
karena sifatnya sangat spesifik ya, beberapa pertanyaan terkait pengobatan. Tapi saya sekedar merangkum Bapak Ibu semua, sebenarnya pada saat kita terimbas oleh wabah PMK ini, mau tidak mau kita memang harus, yang pertama adalah merubah cara pandang kita terhadap PMK itu sendiri ya, Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah bahwa PMK ini adalah penyakit virus yang sangat cepat sekali menyebar, dan langkah yang paling tepat sebenarnya adalah bagaimana sebisa mungkin kita menghindari kontak dengan hewan yang dicurigai berpenyakit ataupun kontak dengan sesuatu yang mungkin menimbulkan penyakit. Itu kita pertama ya, jadi kita berusaha seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah terlanjur kena, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau sudah terlanjur kena, yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mempertahankan supaya hewan itu tetap bisa melakukan aktivitas metabolisme dengan baik untuk menjaga tubuhnya tetap bisa bertahan terhadap serangan virus maupun lonjakan-lonjakan imunitas yang mungkin menyebabkan dia mengalami gangguan. Yang paling penting bagaimana asupan itu tetap bisa masuk dengan berbagai cara. Dan tentunya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengobati luka-luka maupun hal-hal yang menyebabkan dia berkurang asupannya, yaitu dengan memperbaiki luka di mulutnya maupun luka di kakinya. Bapak Ibu semua, selain itu kita juga perlu sekali mempertimbangkan ketika saat vaksin ini belum ada, bagaimana Bapak itu bisa menghilangkan virusnya itu sendiri dengan cara apa? Dengan melakukan dekontaminasi. Kalau ada yang pertama kita mencegah kontak itu dengan isolasi dan karantina. Kalau kita ingin menghilangkan virusnya, itu kita lakukan dengan dekontaminasi kandang, dekontaminasi lantai dan seterusnya, sehingga kita bisa menjaga terus kandang kita itu selalu dalam keadaan bersih. Yang terakhir Bapak Ibu semua, sambil kita melakukan semuanya itu, semua istilah kita sudah lakukan, kita sudah mencegah supaya hewan tidak kontak, kita sudah berusaha menghilangkan virusnya dengan dekontaminasi, kita sudah melakukan pengobatan. Yang terakhir Bapak Ibu semua, yang namanya virus tetap harus dicegah. Dengan cara apa? Dengan meningkatkan kekebalan, yaitu dengan vaksinasi. Tentunya vaksinasi ini juga perlu dibutuhkan tidak hanya vaksinasi Bapak Ibu semua, tetapi bagaimana hewan itu juga selalu dalam keadaan sehat, mendapatkan nutrisi yang cukup, yang baik, sehingga kekebalan tubuhnya juga mendongkrak kekebalan dapatan dari vaksinasi. Itu beberapa hal yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu semua, sedikit kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini. Yang jelas kita hari ini banyak mendapatkan sekali tips-tips, pengalaman, solusi yang praktis yang langsung kita dapatkan dari para narasumber kita hari ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa bersama-sama kita diskusikan. Sebentar ya, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Nanti mungkin kita batasi, kira-kira peserta audien ini mau sampai jam berapa? Kita sepakat dulu. Karena pertanyaannya lumayan banyak sekali. Ya. Jam setengah 10 apa jam 10? Oke, kita coba dulu. Lanjut mawon, nggih. Baik, kita beberapa pertanyaan tadi di awal-awal sudah ditanyakan di chat ya. Jadi saya langsung membaca chat saja, saya tidak membuka pertanyaan langsung. Jadi tadi saya jawab yang pertama, apakah positif memang kalau sudah dikonfirmasi lab? Iya, kalau kita bicara konfirmasi laboratorium itu menjadi salah satu konfirmasi diagnosa untuk positif PMK. Nah, kalau kita kembali kepada masalah definisi klinis, ada dua definisi klinis, yaitu definisi berdasarkan konfirmasi laboratorium dan definisi berdasarkan konfirmasi dokter hewan terhadap kasus yang mirip dengan sesuatu yang sudah ditetapkan atau dikonfirmasi sebelumnya. Ini menjawab pertanyaan dari Kabupaten Pemalang. Nah, ada pertanyaan nanti mungkin bisa dijawab oleh Dokter Budi ataupun Dokter Dedi terkait apakah pada saat kasus ditangani kemudian kukunya lepas, apakah masih bisa dipertahankan?
Nah, kalaupun dipertahankan, kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Ataukah kita harus potong pasang atau kita pertahankan? Monggo Dokter Budi bisa menjawab. Ya, langsung ya, Ya, Pak. langsung saja. Ya. Sedikit-sedikit aja jawabannya. Ya, ini berdasarkan pengalaman ya, nanti tak bablas 1 jam. Okay. Ini berdasarkan pengalaman saya bahwa kalau kuku lepas seperti yang tadi saya jelaskan, ada 2 opsi yang bisa diambil. Selama berat badannya itu tidak ekstrim, hasilnya sampai 8 kintal ke atas, itu ada kemungkinan sembuh, itu masih ada dengan syarat pertama kandang itu harus punya karpet. Jadi karpet itu sangat membantu dalam recovery, terutama urusan perkukuan. Yang kedua, karpet ini jangan pakai karpet yang polos karena itu akan licin sekali. Pakai karpet yang kayak ada di mobil kita, itu yang kayak ada garis-garisnya, itu agak mahal sedikit, tapi itu untuk sandaran kakinya itu jauh lebih baik. Yang ketiga, ketika lepas pertama itu bisa dilakukan kalau ada perdarahan, itu bisa dilakukan dengan, kalau ada petugasnya bisa dilakukan dengan obat pengganti darah, atau kalau nggak ada petugasnya, saya biasanya menyarankan pakai es batu, dipakai kain gitu, nanti ditempelkan pada kuku yang berdarah itu, kemudian bisa dilakukan pakai perban. Kalau nggak punya perban bisa pakai kaos asal bersih itu, sehingga ketika dia nanti untuk menapak atau berusaha berdiri itu dia nggak terlalu sakit. Selanjutnya adalah tentu kita harus melakukan intervensi dengan obat antiinflamasi, antibiotik maupun multivitamin. Dan seperti tadi bahwasanya salep ataupun semprot yaitu sangat-sangat membantu. Misalnya adanya salep yang ada kandungannya antibiotik dan zinc misalnya. Itu karena di zinc sendiri salah satunya bisa mengurangi radangnya itu, dan bisa dilakukan oleh peternak itu setiap hari, Pak. Itu. Yang kedua pasti kita akan perhatikan adalah demam. Biasanya setelah ada kuku yang lepas itu 1-2 hari dia akan demam. Ini kalau ada termometer bisa diukur, kalau enggak punya bisa dilihat dari nafasnya yang agak berat gitu, biasanya gitu. Biasanya setelah itu lewat, makannya oke, kemudian dia bisa belajar berdiri. Biasanya setelah 1 minggu bekas lepasan kuku ini mulai mengeras. Ini menurut pengalaman saya. Nanti setelah 3 minggu makin mengeras lagi dan sampai selanjutnya seperti itu. Dan jangan lupa untuk dilakukan injeksi dengan kalsium atau kalsida kalau merek dagangnya, itu sangat membantu karena dia perlu itu, dan tetap dijaga makanan serta kebersihannya. Satu hal yang mungkin banyak dilakukan peternak adalah terlalu banyak main air. Jadi main air itu sebenarnya untuk kasus-kasus pada perkukuan itu kurang bagus menurut saya. Pertama, air yang kita gunakan itu tidak ada jaminan itu air bersih, karena rata-rata pakai air sumur, pakai air kali dan sebagainya, dan itu adalah pusatnya dari bakteri coli, dan itu sangat akan memperparah dari kondisi kuku sapi itu sendiri, karena dia akan makin lama makin bekenyek kata orang Jawa. Dan saya sarankan kalau memang perlu air secukupnya aja, yang penting bersih, nanti disemprot pakai obat, insya Allah lebih cepat keringnya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Iya, Dokter Budi, ini masih pertanyaan tentang kuku nih, karena beberapa menyarankan pemberian desinfektan. Desinfektan apa sebenarnya cocok untuk kuku ini? Karena mungkin itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara pemberiannya? Kemudian yang kedua, ini saya menyimpulkan dari beberapa pertanyaannya karena sangat banyak sekali. Yang kedua tentang salep tadi, Dokter tadi kan sudah menyebutkan salep ya. Lebih baik salep daripada desinfektan. Nah, mungkin dijelaskan sedikit tentang salep tadi, apakah salep antibiotik atau salep ramuan sendiri. Yang kedua, yang ketiga, mohon teman-teman ini Dokter Budi bisa share ya pengalaman ataupun share pengobatan. Nanti mungkin kalau tidak bisa di-share di sini atau tuliskan, banyak sekali bisa di-share ke kami, kemudian kami akan membagikan ke peserta. Itu 3 pertanyaan itu. Ya. Silakan, Dok. Betul. Desinfektan yang dianjurkan adalah
untuk kandang itu adalah yang resmi untuk produk dari pabrikan itu menurut guru besar UNER itu golongan glutaraldehid. Glutaraldehid ini adalah jenis dari formalin yang lebih halus itu yang pertama, atau bisa pakai Baiklin. Nah, untuk perawatan kuku sebenarnya yang paling mudah itu pakai tembaga sulfat plus zinc itu yang saya buat biasanya. Koper sulfat ya. Ya, Tadi ada koper sulfat. Kemudian saya modifikasi lagi, cairan itu saya tambahkan biasanya vitamin ADE ataupun bahan lain yang lebih bisa cepat menyembuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya koreksi cairan ini akan lebih bau, lebih bagus kalau kita kombinasi dengan salep. Nanti salep itu menempelnya lebih kuat. Kalau saya memang kemarin mencoba membuat sendiri salep ini dengan kombinasi antara antibiotik, kemudian vitamin A, D, dan zinc. Itu yang pertama. Kalau kesulitan, ini pengalaman saya, ini salep bisa menggunakan salep produk luka untuk manusia. Misalnya satu bisa menggunakan Prontosan gel atau salep-salepnya di jual itu. Bisa juga, ini pengalaman dari peternak saya, minyak binahong yang produknya Cina itu juga mempunyai efektivitas yang bagus untuk pengobatan luka di kuku. Terus sebenarnya yang paling terpenting di luka kuku ini menurut saya adalah keseriusan dari peternak itu melakukan pembersihan dulu pada kukunya. Kesalahan dari peternak kita itu sebenarnya adalah mereka tidak melakukan pembersihan pada bagian kuku-kuku yang kotor, tapi langsung aja disemprot. Itu yang menurut saya kurang benar. Jadinya campur antara obat dengan kotoran itu sehingga tidak bisa menempel dengan maksimal. Ini sesuai dengan pengalaman dari salah satu peternak saya yang punya sapi 1 ton. Itu yang kukunya itu sempat retak-retak. Dia itu setiap pagi gitu pakai air hangat gitu, dilapi dulu, kemudian baru diberikan obat. Dan alhamdulillah itu yang terbaik menurut saya. Gitu, Pak. Baik, yang terakhir nanti boleh bisa di-share ya. Jadi ya teman-teman semua ini pengalaman saya coba-coba di lapangan. Tentunya tidak lepas dari kaidah-kaidah ilmiah yang dipelajari Dr. Budi maupun Dr. Yanuar Tomo, dan tentunya ini juga mungkin dilakukan spontan ya berdasarkan pengalaman-pengalaman di lapangan yang telah Dr. Budi maupun Dr. Yanuar Tomo sampaikan. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan yang mungkin juga nanti bisa dijawab oleh bentar ya. Tadi pertanyaan tentang karier ini, Dr. Yanuar Tomo, mungkin ada sapi indukan yang terjangkit PMK kemudian sembuh, apakah masih menguntungkan kalau setelahnya tetap dipelihara karena masih karir? Mungkin Dr. Yanuar Tomo bisa menjawab ini, dokter. Ini saya lompat-lompat saja dari beberapa pertanyaan dari gantian begitu. Terima kasih. Jadi masalah carrier itu memang kita lihat dari literatur yang kita baca textbook. Nah, di sini kesempatan kita sebenarnya untuk melihat bahwa apakah betul hewan yang sembuh itu carrier. Nah, di sini alat-alatnya itu sudah lengkap sebenarnya. Jadi diikuti saja hewan yang mengalami kesembuhan, yang diagnosa. Tadi kan ada diagnosa dengan PCR, kemudian diterapi, kemudian dia dinyatakan sembuh. Nah, seberapa lama ini diikuti dengan metode-metode pemeriksaan yang lebih canggih. Jangan kita hanya mengandalkan dari memang terus terang saja kita masih banyak mengandalkan publikasi dan tulisan dari luar. Kita sendiri tidak pernah membuat, padahal di sini ada materi yang sangat baik dan tersedia cukup banyak untuk melakukan pengamatan tersebut. Jadi istilah carrier ada yang di teori 2 sampai 4 tahun sekian. Apakah benar di sapi-sapi kita? Kita sudah punya alatnya. Dan non sewu kita sudah punya sampelnya di lapangan, jumlahnya tidak terkira.
itu sebenarnya bisa kita manfaatkan. Nah, di sini arti pentingnya antara kerjasama yang namanya dinas, kemudian lembaga pendidikan tinggi, kemudian pengambil kebijakan. Di situ kita bisa bersinergi, sehingga kita bisa benar-benar itu dari wilayah kita, bahwa oh ternyata carrier itu sekian lama. Saya yakin yang namanya ahli-ahli virologi, kemudian mikrobiologi ya, di Indonesia itu banyak sekali. Kalau hanya untuk melakukan itu, saya kira mereka mampu. Jadi memang benar tadi, seperti semuanya akan mengatakan bahwa kita tidak bisa menangani sendiri. Itu harus ada kerjasama dari setiap departemen ataupun instansi ataupun apapun yang berkepentingan dengan penyakit ini. Jadi kalau kita melihat, memang kalau kita baca, ya itu kita dapatnya dari teori-teori dari luar. Apakah betul di sini seperti itu? Nah, nanti teman-teman kita dari mikrobiologi yang bisa membuktikan seperti itu. Jadi, terima kasih. Bisa betul, bisa enggak, kita sendiri yang bisa membuktikan nantinya. Karena alat sudah enggak masalah saya. Demikian. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Mungkin nanti bisa bagi yang pertanyaan tadi mungkin bisa dipahami ya begitu. Pertanyaan tentang karir ini memang masih pro kontra. Kita juga pernah baca kalau karir itu tergantung dari jumlah virus yang menginfeksi juga, tergantung dari spesiesnya, waktunya juga berpengaruh. Ada juga literatur menyampaikan bahwa tidak semua karir itu yang sudah setting bisa menularkan kepada hewan lainnya. Jadi masih beberapa hal yang harus kita gali terkait dengan karir ini. Kemudian pertanyaan kepada Dr. Dedi ini. Dr. Dedi, pertanyaannya adalah, mohon maaf, ini masih ke Dr. Ian ya. Untuk sapi perah produksi menurun drastis dan di sini disebutkan bisa menyebabkan mastitis kronis. Dr. Ian. Ya. Kalau diikuti pengobatan mastitis dengan inflamatori bisa membantu untuk sapi PMK enggak, Dok? Sebenarnya setelah kejadian itu kalau mastitis kronis itu bisa diobati. Nah, sekarang di sini kalau kita melihat mastitisnya itu nanti klinis atau subklinis. Itu yang penting dulu. Kalau itu kronis, kemudian mastitisnya klinis, kemudian itu mungkin bisa kita obati, ya sama dengan antibiotik, tergantung juga kuartirnya yang nanti yang kena, apakah kita akan memberikan pengobatan secara sistemik atau pengobatannya adalah lokal. Nah, di situ perlu juga idealnya sampel itu kita ambil, kemudian kita periksa bakteri apa yang akan kita temukan di situ. Kalau untuk pengobatan itu biasanya itu bisa sembuh. Cuma untuk masalah produksi non sewu, kita pengalaman dulu di lapangan sampai saya nggak tahu itu waktu itu dengan almarhum Dr. Surono ya. Jadi pengalaman-pengalaman di mana kita mau mencoba memperbaiki mastitis yang subklinis maupun klinis. Ada yang kita berikan walaupun itu sebenarnya ya agak menyimpang ya, itu karena mungkin putus asa dari peternak atau apa, kita coba diberikan infus akriflavin. Kita berikan, kemudian 15 menit itu kemudian kita perah lagi. Nah, itu kemudian pada akhirnya mati. Kita matikan. Tapi kita matikan satu ambing itu untuk menyelamatkan 3 ambing yang lain yang masih berproduksi. Nah, di sini sekarang kalau kita melihat, kan di sini ambingnya ada 4 kuartir. Nah, apakah keempat-empatnya kena atau hanya 1 atau hanya 2? Nah, itu merupakan satu pertimbangan khusus, di mana kalau produksinya tinggi, kemudian yang 2 masih kita bisa selamatkan, ya coba yang 2 itu kita
terapi dengan baik. Tapi kalau sudah keempat-empatnya, biasanya dulu kita di lapangan ya sudah kita minta itu untuk dikaleng, dijual. Tapi selama dengan catatan produksinya masih tinggi, kita akan mempertahankan semaksimal mungkin. Tapi begitu kalau produksi dari catatan recordingnya, kita kan mesti punya recording toh. Semakin lama semakin menurun dan itu tampaknya kemudian tidak akan bisa recover ke awalnya. Saran kita ya sudah itu dijual saja. Jadi terapi yang kita berikan, kemudian advice itu tergantung kondisi di lapangan apa yang kita temui. Jadi tidak bisa kita menyamaratakan bahwa kalau sudah produksi turun itu harus dikaleng, enggak. Tapi kita melihat case per case-nya setiap sapi itu perlakuannya kemungkinan berbeda. Ya, baik Dr. Yan. Terima kasih, penjelasan cukup jelas ya. Saya bergerak ke pertanyaan ke Dr. Dedi ya, jadi gantian nih. Dr. Dedi tadi dijelaskan info soda kue dan probiotik itu bagaimana cara pemberiannya dan bagaimana dosis yang tepat untuk recovery. Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, pertanyaan cukup susah ya, yang mungkin butuh teman-teman untuk bisa berpikir bersama. Untuk sapi yang mungkin juga Dr. Dedi bisa menjawab dari pengalaman Dr. Dedi mengamati PMK atau mendengar cerita PMK di negara lain. Pertanyaan kedua Dr. Dedi, untuk sapi yang menjadi karier, apakah efek jika dilakukan vaksinasi? Dan bagaimana cara terbaik untuk menjaga sapi yang karier agar tidak diperjualbelikan oleh peternak selama 3 tahun? Monggo Dr. Dedi, sebelum saya balik ke pertanyaan-pertanyaan lain ke Dr. Dedi. Oke, baik. Ini yang coba kami lakukan dulu ketika kami menangani PMK di Pakistan ya selama 2 tahun. Jadi begini, tujuan pemberian probiotik dan tujuan pemberian soda kue itu tidak dalam rangka ngobati PMK. Oke, perlu digarisbawahi. Tidak dalam rangka mengobati PMK, tidak dalam rangka untuk membunuh virus, tidak. Tetapi tujuan pemberian probiotik dan tujuan pemberian soda kue itu adalah untuk membantu sapi mengefisienkan sistem pencernaannya dia. Kita sama-sama tahu kalau sapi itu sangat tergantung pada kerja rumen. Dan kalau kita belajar tentang bagaimana rumen bekerja, itu sangat tergantung pada keberadaan mikroba. Nah, pada sapi-sapi yang dia itu mengalami PMK, maka kejadian stresnya itu sangat tinggi, efisiensi pencernaannya itu juga sangat rendah, sehingga kita perlu membantu meningkatkan efisiensi itu. Nah, soda kue itu ditujukan dalam rangka untuk membantu menetralkan pH rumen untuk mengurangi resiko asidosis gara-gara PMK. Nah, probiotik itu diberikan dalam rangka untuk membantu meningkatkan kadar mikroba dalam rumen supaya kalaupun sapinya makan sedikit, kalaupun sapinya itu tidak terlalu banyak makan, maka makanan itu bisa dicerna dengan baik. Yang bisa dilakukan adalah yang kami lakukan, soda kue itu diberikan tergantung bobot badan, dosisnya antara 100 gram sampai 200 gram per ekor per hari dicampur dalam pakannya sapi. Kalau probiotiknya saya lebih suka menggunakan yang tidak berbasis bakteri. Saya lebih suka menggunakan yang berbasis yeast ya, Saccharomyces atau semacamnya itu. Itu yang kami lakukan. Berapa dosisnya tergantung pabrikannya. Ya bisa diberikan sesuai dengan pabrikannya itu. Oke, pertanyaan yang kedua tadi bisa diulangi Dok, pertanyaan yang kedua ya, tentang masalah karier. Karier itu kapan sih bisa kita melakukan ini vaksinasi, efektif atau tidak gitu Dok? Oke, saya tidak tahu di Indonesia. Betul memang Dr. Yan Wartono mengatakan ini waktu kita, kesempatan kita untuk menciptakan master, PhD, doktor, apapun yang berhubungan dengan PMK. Saya yakin setelah ini akan banyak itu penelitian-penelitian tentang PMK yang sudah 40 tahun memang tidak banyak kita lakukan.
Jadi memang referensi kita selama ini nggak ada yang lokal. Referensi kita ya harus mengandalkan referensi dari luar. Sementara belum ada referensi yang lokal. Jadi kesempatan kita untuk begitu. Tetapi yang dilakukan, yang kami lakukan di Pakistan ketika kami menangani itu adalah kami tidak melakukan vaksinasi untuk sapi yang pernah terinfeksi PMK paling tidak 6 bulan setelah dia dinyatakan tidak bergejala kembali. Tanpa melakukan kami tidak melakukan tes PCR ya, karena itu untuk sebuah farm juga tidak murah yang kami lakukan. Jadi yang saya sarankan tunggu sampai paling tidak 6 bulan setelah tidak bergejala, baru kita bisa melakukan vaksinasi. Yang dilakukan di negara-negara seperti Pakistan, saya nggak tahu negara yang lain ya, tapi kemarin saya tanya di Mesir, mereka merekomendasikan 3 kali setahun. Jadi vaksinasi yang pertama dengan vaksinasi yang kedua jaraknya 28 hari, 4 minggu, kemudian dilakukan vaksinasi 4 bulan berikutnya, dan setiap 4 bulan selama 5 tahun berturut-turut. Itu juga yang kami lakukan di Pakistan. Di Indonesia rekomendasinya katanya 6 bulan sekali setelah vaksinasi yang kedua. Kita lihat saja, karena itu menjadi kewenangan pemerintah untuk melakukan, tetapi kalau untuk farm memang tergantung pemilik farmnya. Ya, karena saya mengelola farm sendiri dan beberapa farm di tempat yang lain, baik sapi perah maupun sapi pedaging, kita akan punya protokol tersendiri karena kita memang menjaga aset yang tidak kecil. Itu Dok yang kami lakukan. Terima kasih. Baik Dok, terima kasih. Jadi memang kalau kita tahu sapi, menurut literatur, sekali lagi saya juga nggak pernah punya pengalaman, itu paling lama kan 3 tahun ya. Dan rata-rata 6 bulan. Saya pikir yang dilakukan di Pakistan itu berdasarkan pengetahuan dan juga mungkin sudah ada studi-studi klinis untuk membuktikan waktu yang tepat dilakukan vaksinasi setelah hewan itu terinfeksi. Sebagaimana COVID kita juga tahu kan 3 bulan ya setelah terinfeksi baru ada vaksin. Pertanyaan kembali ke atas lagi, jadi saya naik tengah dan atas. Pertanyaan kepada Dokter Budi, masih hidup di sana Dokter Budi? Mohon maaf. Masih. Okay. Baik. Pertanyaan saya kembali kepada pertanyaan atas lagi. Pertanyaan untuk Dokter Budi tadi disebutkan tentang gertak imunitas tadi ya. Saya juga beberapa kali tadi mendengar tentang gertak immunity, itu maksudnya apa dan apa yang dilakukan. Dan ini juga menyambung lagi juga pertanyaan yang hampir sama, gambaran klinis pada kambing domba itu tidak begitu terlihat. Sejauh mana yang Dokter Budi temukan di lapangan jika menemukan pada kambing domba ini. Terakhir, sama tadi terkait resep empon-pon itu ditunggu. Nah, pertanyaan adalah terkait antipiretik ini Dok. Sejauh mana kita bisa memberikan antipiretik ini dan bagaimana dosisnya? Ada mengenai paracetamol bisa atau tidak Dok? Dosisnya seperti apa? Dan pertanyaan keempat terkait ivermectin yang mungkin dokter juga pernah dengar terkait obat cacing ini apakah bisa digunakan untuk obat PMK, karena ada literatur yang masih sebatas penelitian in vitro, itu bisa digunakan untuk mengurangi efek keparahan dari PMK ini, sebagaimana kita juga pernah dengar ivermectin untuk COVID. Terima kasih Dok. Terima kasih. Kita akan kembali ke awal bahwasanya urusan kita ini adalah urusan virus. Jadi yang bakteri dan lain-lain itu adalah pengikut aja. Jadi virus itu kan secara umum, secara literasi itu tidak bisa diobati sampai sekarang. Model Tamiflu juga itu kan dia cuma melokalisir virus sampai virus itu tidak bisa bergerak dan akhirnya mati sendiri. Kemudian yang bisa dilakukan adalah mencoba membuat tubuh itu mengeluarkan sel-sel imunologi agar dia bisa mengatasi virus itu sendiri. Jadi di tubuh itu ada sel-sel makrofag yang nantinya dia itu akan istilahnya menghabisi dari virus itu sendiri. Jadi urusan virus ini adalah
kita memacu tubuh kita agar stabil, kemudian sistem imun kita itu bergerak untuk melawan dari virus itu sendiri. Nah, untuk menuju stabil itu pertama pasti dengan nutrisi. Kedua, kita bantu dengan misalnya injeksi vitamin A, D, E, itu kan salah satunya fungsinya adalah meningkatkan imun. Ada lagi misalnya ada Becom Z itu. Kandungannya salah satunya zinc yang menurut Resi adalah eh, meningkatkan imun juga. Kemudian empon-empon seperti yang tadi dikatakan bahwa ada kandungan zat tertentu dari empon-empon itu yang bisa membantu untuk meningkatkan imunologi itu. Tapi perlu waktu. Jadi empon-empon itu kan nggak bisa kayak obat penurun panas sekali diminum terus turun. Nggak bisa. Itu perlu waktu. Makanya itu kalau kita lihat grafik dari munculnya antibodi di PMK ini adalah pada titik hari ke-5-6 itu mulai muncul. Makanya disitulah kita bantu tubuh itu agar semakin bagus antibodinya sehingga penyelesaian virus itu dilakukan oleh tubuh sendiri. Sedangkan pengobatan-pengobatan lain itu pertama untuk antibakteri tentu tujuannya adalah melawan bakterinya. Sedangkan penurun panas dan lain-lain adalah menurunkan simptom-simptom yang memang itu mengganggu fisiologi daripada sapi itu sendiri. Itu yang pertama. Untuk masalah kambing domba, pengalaman kami di lapangan, memang pernah di tempat kami itu ada kambing domba yang satu kandang dengan sapi. Saya pertama awalnya ini kenapa kok kambing ini menunjukkan gejala kayak ada apa iler di mulutnya gitu. Terus ada cerita dari bapak kemarin kambingnya ada yang mati gitu. Yang selanjutnya saya buka mulutnya itu pak. Ternyata memang ada lesi-lesinya juga, tapi tidak separah kayak di sapi. Biasanya dengan pengobatannya bagus itu akan sembuh. Tapi ada juga kandang kandang kambing ini yang punya punya cempe banyak itu mengalami kematian saat terjadi wabah PMK itu. Dan itu saya kira itu memang salah satu disebabkan oleh virus PMK ini sendiri. Selanjutnya pertanyaan untuk antipiretik ya Pak. Tadi saya jelaskan bahwa antipiretik itu Ya, ada antipiretik. berfungsi untuk penurun panas. Jadi penurun panas di sini itu kita harus tahu mengukur suhunya sapi itu dulu. Kalau suhunya sapi sampai 40, 41 berarti dia memang demam. Bahkan ada literatur bahwa sapi-sapi yang berkulit terang itu di suhu 39,4 ke atas itu bisa dikatakan mulai demam. Walaupun di bangsa-bangsa misalnya sapi Angus itu masih ditoleransi sampai 39,8. Itu masih dianggap normal. Saya tidak tahu ini korelasinya apa warna dengan suhu ini. Tapi di literaturnya memang seperti itu. Nah, antipiretik ini tentu dosisnya disesuaikan dengan leaflet yang ada dari pabrikan karena pabrikan pasti telah melakukan riset agar antipiretik ini bekerja maksimal. Misalnya Don itu kan biasanya dia memakai dosis 1 untuk 10 kilo. Jadi diikuti aja sebenarnya karena pabrik itu pasti kan membuat leaflet itu sudah berdasarkan risetnya dia kan gitu. Kemudian apakah paracetamol bisa digunakan? Sampai sekarang saya belum menemukan larangan untuk menggunakan paracetamol di sapi. Yang kedua, ini beberapa kali saya coba juga bagus. Jadi orang-orang itu kadang-kadang pakai Misagrip, Pak. Jadi kita pakai Misagrip gitu turun bagus. Dan tidak ada efek toksiknya seperti di kucing. Karena saya yakin bahwa di sapi punya enzim yang bisa mencerna dari paracetamol itu sendiri. Yang kedua ada lagi sediaan yang biasa digunakan di dunia unggas. Itu isinya juga sama penurun panas. Misalnya produknya saya sebut ya, mohon maaf, Mensana itu ada namanya Peretamas itu. Sama isinya penurun panas. Biasanya digunakan setelah vaksinasi gumboro. Karena vaksinasi gumboro biasanya menyebabkan demam sedikit perlu diturunkan untuk stabilkan fisiologinya. Tuh. Kemudian untuk ivermectin. Ivermectin ini beberapa kali saya coba, ini saya penasaran kan ivermectin ini sebenarnya efeknya seperti apa. Jadi dari beberapa sapi yang saya coba itu efeknya lebih ke apa ya?
aktifnya nafsu Ini makannya dokter itu. hewan semua ya. Itu bagus, tapi saya nggak yakin apakah memang fungsi utamanya dia itu yang menyebabkan itu, karena kita perlu ingat bahwa di ivermectin itu selain dia sebagai antiparasit, juga dia adalah bisa digunakan meningkatkan nafsu makannya itu. Jadi ivermectin di sini saya lebih condong bahwa dia membantu meningkatkan nafsu makan karena bersih-bersih parasit kan di situ. Yang kedua, dia berfungsi untuk mencegah investasi lalat di luka-luka yang ada di tubuh sapi itu. Jadi mungkin nanti Pak Indra bisa melakukan riset apakah benar ivermectin ini efektif untuk minimal menekan virus atau meningkatkan imunologi. Jadi kita tetap berpikir bahwa virus ini tidak bisa diobati. Sampai sekarang belum ada obatnya untuk virus. Jadi yang kita pacu itu adalah tubuh dari sapi itu sendiri untuk melawan virus ini. Itu Pak Indra, terima kasih. Halo? Oh, terima kasih Dr. Budi. Ya, Okay. Makasih Dr. Budi. Pertanyaan Dr. Budi tadi ada beberapa sebenarnya lagi yang ingin disampaikan, tetapi saya bertanya kepada Dr. Yanuar terkait begini. Begini Dr. Yanuar, izin bertanya dok, saat ternak sudah menunjukkan gejala hipersalivasi, tapi belum ada lesi di mulut, benar nggak ya kalau belum ada lesi hipersalivasi? Jadi mungkin dokter bisa mengkoreksi. Kemudian kita terapi dan ada progres, artinya hipersaliva sudah berkurang dan nafsu makan sudah mulai kembali. Apakah titer antibodi sudah terbentuk? Atau singkatnya pada hari keberapa titer antibodi terbentuk untuk mencapai maksimal sehingga memberikan perlindungan dok? Itu dok, pertanyaan dok terkait pengobatan dan antibodi. Terima kasih Dok Indra. Cuma saya mohon maaf karena ini adalah suatu proses kekebalan tubuh di mana kapan terbentuk dan kita memang mohon maaf, saya itu dari orang klinik sehingga untuk menjelaskan bahwa hari keberapa itu antibodi terbentuk sehingga bisa melawan itu saya memang tidak begitu paham. Jadi mungkin tolong itu sebenarnya pertanyaan itu ditujukan ke teman-teman yang dari mikrobiologi maupun patologi. Mereka yang jelas lebih tahu saat kapan sistem imun itu akan muncul, kemudian setelah hipersalivasi, kemudian dilanjutkan ke lesi yang lebih parah itu kapan. Nah itu bukan, terus terang bukan domain saya untuk waktu-waktu itu. Kita hanya melihat gejala klinis, kemudian yang muncul seperti apa, kemudian apa yang akan kita lakukan dengan kemunculan gejala klinis tersebut. Tapi untuk proses kekebalan tubuh, kita durasi waktu, kapan muncul segala macam itu memang kita tidak begitu menguasai. Sehingga kita, karena kita itu lebih ditekankan ke nutrisi, ya kemudian kita akan memainkannya di nutrisi. Seperti contoh mungkin tadi, kenapa kambing itu lebih tahan? Ya kita melihat pakan dasarnya. Ini contoh saja ya, ini menyimpang mungkin. Tapi kalau pakan dasar kambing domba itu daun-daunan dan itu lebih banyak terkonsentrasi sebagai legium dan legium banyak mengandung yang namanya metabolit sekunder yang berupa obat-obatan akhirnya. Seperti pada kunyit segala macam, moringa segala macam, daun kelor, itu memang itu yang diambil sebenarnya. Kemudian kenapa kambing lebih tahan? Karena kambing lebih banyak makan, diberi makan legium daripada rumput-rumputan. Tapi untuk kekuatan dari mulai timbul hipersalivasi, kemudian dia akan berubah menjadi lepuh, itu sistem pertahanan apa yang
itu domainnya adalah domain teman-teman di patologi mungkin atau virologi. Jadi domain saya tidak di situ. Kalau saya diminta menjelaskan progres dari perkembangan itu, saya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Terima kasih. Baik dok, ini pertanyaan tentang, semoga cocok juga dengan dokter ya. Terkait dengan pertanyaan sapi mana tadi ya? Ini sapi betina indukan yang melahirkan pada saat sakit sudah membaik dan ketemu efek produksi susunya turun. Bagaimana cara mengembalikan produksi susunya agar dapat pedet dapat mendapatkan nutrisi yang cukup? Nah, itu kembali ke pertanyaan. Pada saat sebelum melahirkan, apakah dia mengalami masa kering enggak? Karena sebenarnya masa kering 2 bulan sebelum melahirkan itu untuk mempertahankan kondisi tubuh, nantinya pedetnya juga akan menjadi baik. Cuma kalau itu tidak dilalui, kemudian tetap diperah terus sampai menjelang kelahiran, itu memang kemudian akan memunculkan masalah. Cuma kalau pedetnya masih bagus atau belum, selama begitu lahir, kemudian kita mampu memberikan kolostrum yang ada, ya saya kira pedet itu akan bertahan dengan kondisi tubuh yang jauh lebih baik. Biasanya itu ditandai dengan kalau kolostrum masuk, itu kemudian akan muncul yang namanya mekonium, di mana feses itu akan keluar dalam bentuk hitam, karena kolostrum itu sifatnya juga sebuah laksansia ya, meskipun ringan, dia akan keluar dalam feses. Nah, itu ada potensi bahwa dia mengkonsumsi kolostrum dalam jumlah yang cukup. Cuma kualitas kolostrum tadi juga tergantung pada saat kita mempersiapkan induk itu sampai ke kelahirannya. Secara teori lagi, 2 bulan sebelum dia melahirkan, ada baiknya itu dikeringkan, jangan diperah. Nanti pada masa kering itu setelah dilalui, kemudian dia akan menghasilkan susu yang banyak, termasuk kolostrum juga kualitasnya. Jadi tergantung cara perawatan kita sebenarnya. Tapi selama entah itu dikeringkan atau enggak, kadang-kadang dikeringkan atau tidak itu pertimbangan ekonomis. Selama kita masih bisa memerah 1 bulan, 2 bulan, tinggal ngalikan aja. Kalau produksinya ya taruhlah 4 liter, 4 kali berapa rupiah, ya masih dapat uang segitu. Daripada dia menghentikan 2 bulan sebelum kelahiran, masa kering ini dia tidak dapat apa-apa. Nah, ini pertimbangan juga peternak memang untuk mengedukasi itu perlu waktu yang cukup pelan-pelan ya, kita edukasi seperti itu, meskipun sekarang itu kalau kita melihat di sebelah atas, di Mboyong itu sudah banyak peternak yang mau melakukan proses masa kering tersebut. Tapi secara keseluruhan, selama pedet itu dapat memperoleh kolostrum dalam jumlah yang cukup, kedepannya itu ada harapan bahwa pedet itu akan menjadi secara umum kesehatannya akan lebih baik. Gitu. Baik dok, terima kasih dok. Baik, ini ada pertanyaan lagi untuk dokter. Kita masih ada 10 menit ya. Ada pertanyaan untuk dokter, kembali ke dokter Budi lagi terkait di lapangan ini. Banyak pertanyaan terkait dengan praktik di lapangan. Dokter Budi mau tanya untuk obat oral dok, untuk vitamin oral dan ramuan empon-empon, bagaimana aturan minumnya? Apakah diselang-seling atau langsung diminumkan? Dokter Budi mohon dijawab. Kemudian ada pertanyaan dari dokter Indar dari GM, bagaimana tanggapan dinas dok ketika tanggapan dinas masyarakat dan peternak ketika sapi PMK disembelih oleh jaga ataupun peternak? Kemudian kira-kira saran apa dari dokter Budi yang dapat diusulkan
ketika menjumpai tenaga medis yang di lapangan itu kurang dibandingkan dengan jumlah kejadian PMK. Nah, itu pertanyaan dulu Dok Budi, sebelum nanti saya lanjut lagi ke Dr. Rian ataupun Dr. Dedi. Iya. Moga Dr. Budi. Iya, terima kasih. Untuk vitamin oral seperti yang tadi saya sampaikan, itu bisa menggunakan misalnya B-Komset atau B-Kompleks Bolus. Itu jauh lebih mudah. Kalau kombinasi dengan empon-empon itu bisa, kalau paginya vitaminnya bisa, nanti sorenya bisa pakai empon-empon. Ada juga empon-empon yang sudah siap pakai, itu banyak diproduksi sekarang. Jadi biasa dipakai di dunia perunggasan. Bisa digunakan, saya sudah mencobanya di persapian, ternyata hasilnya juga lumayan bagus dan tidak merepotkan. Kalau nggak mau repot maruti temulawak, nggak mau repot maruti kunir dan lain-lain, bisa beli yang siap dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemotongan ini memang menjadi kendala lagi, karena kadang-kadang karena kondisinya kritis dipotong di tempat. Yang kita sarankan ya tetap lakukan itu, dekontaminasi dan disinfeksi setelah adanya pemotongan itu. Karena kita juga tidak bisa, yaitu kembali gitu, kita tidak bisa membeli gitu loh. Dulu saya pernah usul bahwa problem utama dari panic selling ini adalah tidak ada jaminannya pemerintah itu untuk membeli sapi-sapi yang bermasalah. Seandainya ada itu, mungkin itu peternak nggak akan panic selling. Karena itu keterbatasan dana. Yang ketiga tadi apa Dok ya? Ya, ketika tadi salahnya bagaimana dengan kondisi kekurangan tenaga medis tadi ya. Ya. Pertama begini, tadi saya sudah jelaskan bahwa ini seperti di tempat saya, antara tenaga medis dengan jumlah populasi sapi itu pasti jomplang. Itu terasa sekali memang tenaga medis itu dibutuhkan itu saat ada wabah seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi menggunakan strategi, jadi pengaturan bahwa yang nggak perlu diinjeksi nggak usah diinjeksi, yang sudah didatangi sekali, dilakukan edukasi, kalau memang nggak ada masalah kritis nggak usah datang dulu, bisa menggunakan obat oral, obat topikal gitu, seperti tadi. Yang kedua, coba komunikasi sama dengan PDAI, misalnya teman-teman yang di PDAI yang praktek mandiri bisa membantu, itu di tempat kami bisa jalan. Dan alhamdulillah sampai sekarang terkendali. Yang ketiga, tetap lakukan edukasi untuk pengobatan kepada para medis. Sebagian besar para medis kita itu ilmunya adalah kebiasaan. Jadi mereka, mohon maaf, tidak mengetahui farmakologi, terapinya maupun kontraindikasinya dari obat yang kita gunakan. Kalau sudah gini ya gini kan tidak bisa, di kasus seperti ini kan tidak bisa. Sapi itu kalau dikasih obat kan berarti kita memasukkan bahan yang berbahaya, artinya bahan yang perlu dicerna oleh hati, oleh ginjal, dan itu kalau salah dan kuantitasnya salah, itu malah akan membuat masalah dengan metabolisme itu sendiri. Makanya peran di sini itu bagi tenaga medik veteriner sangat penting, karena kita harus, selain kita melakukan terapi langsung, ya itu tadi, melakukan monitoring, evaluasi, kemudian analisa kenapa di sini ada kegagalan, kenapa di sini berhasil, apakah langkah-langkah yang kita lakukan benar, kan gitu. Sekarang kan lebih enak karena teman-teman nggak mengalami seperti saya yang pertama kali bersentuhan dengan PMK. Artinya pada saat itu saya kan nggak punya tempat untuk bertanya, nggak tempat untuk mengadu harusnya seperti apa saya. Tapi sekarang kan sudah banyak pengalaman itu. Jadi saya pikir kabupaten-kabupaten lain yang belum kena atau sudah kena pada awal lebih bisa menyiapkan diri. Itu Pak Indra, terima kasih. Terima kasih Dr. Budi. Kembali ke Dr. Ian lagi, mungkin terakhir sebelum ke Dr. Dedi. Mohon maaf, pertanyaan cukup banyak sekali ya. Jadi saya harus mensuruh beberapa pertanyaan yang hampir sama dan memilih pertanyaan yang belum agak sedikit berbeda. Dr. Ian, ini terkait menjelang Ramadan. Jika ada sapi-sapi yang diobati dengan injeksi antibiotik, sementara ternyata sapi itu digunakan untuk hewan kurban,
bagaimana kita deposit obat di dagingnya dan penanganannya di lapangan, Dokter Yan. Mohon kemudian yang kedua, kalau di PMK lebih penting pemberian antibiotik atau probiotik, dan bagaimana memilih salah satunya atau kedua-duanya digunakan. Monggo Dokter Yan, dua pertanyaan ini Dokter Yan. Matur suwun. Kalau masalah pemberian antibiotik, yang pertama mungkin ke antibiotik untuk ruminansia itu mungkin tidak disarankan kalau pemberiannya adalah oral. Karena apa? Karena nanti efektivitas akan sangat berkurang jika mereka itu bersentuhan di dalam rumen, entah itu dengan mikroflora, entah itu dengan bahan bakar yang belum tercerna, dengan apapun, sehingga ada kemungkinan efisiensinya berkurang. Kecuali kita berikan oral pada ruminansia itu kalau rumen itu belum berkembang. Jadi masih sekitar umur 2 bulan, 3 bulan itu masih efektif kalau kita berikan. Satu itu. Yang kedua, nah ini yang paling repot. Apakah antibiotik itu akan kita injeksikan sebelum itu dijadikan korban? Tidak dijadikan korban, kalau kita mau mengikuti aturan, setiap hewan yang diinjeksi tidak disembelih sebelum withdrawal time-nya terlampaui. Cuma kenyataan di lapangan, apakah itu dilakukan atau tidak, saya tidak yakin, karena banyak sekali kejadian, nggak usah jauh-jauh lah, susu itu juga sama lah. Susu tidak boleh diberi, tidak boleh dikonsumsi, nyatanya ya tetap masuk disetorkan. Nah, kalau kita berhadapan dengan peternak di Indonesia, kita jujur saja, untuk hal-hal seperti itu agak sulit dilakukan. Nah, sekarang kalau seperti ini tergantung dari kebijakan dokter yang berada di lapangan dan menghadapi itu. Nah, di situ dituntut keberanian seorang dokter untuk menentukan apakah ini harus diobati dengan antibiotik atau enggak. Itu dihitung juga dengan perkiraan waktu sampai kapan, kemudian tingkat kesembuhannya itu seberapa persen yang bisa kita amati. Kalau memang tidak bisa diharapkan, tapi kita masih berharap itu bisa sembuh, ya antibiotik mungkin bisa kita hilangkan, kita tidak berikan. Gantinya apa? Yaitu tadi. Sering sudah disebut yang namanya empon-empon. Kalau kita melihat apa yang ada di empon-empon ataupun legium, jadi selain hijauan rumput ya, selain gramine karena dia sumber serat, itu mesti dia punya yang namanya metabolit sekunder. Dan itu semuanya punya sifat antibakteri, antivirus, antiparasit, semuanya itu mereka punya. Cuma kita belum tahu seberapa sebenarnya kemampuan mereka bekerja untuk melawan itu. Tapi paling setidaknya kalau itu kita berikan seperti kunyit diparut, dan kita cukup memberikan dalam jumlah yang lebih. Nah, kita berharap sistem kekebalan tubuh itu akan meningkat tanpa diberikan antibiotik. Kalaupun kita mau memberikan antibiotik pada lesi-lesi, ya kita berikan bukan dengan metode parenteral, tapi topikal, jadi semprot, itu lebih aman. Sehingga kalau kemudian terpaksa kita potong, ya itu masih bisa kita tolerir. Tapi begitu kita injeksi, kita berikan antibiotik parenteral, resikonya kalau kita mengikuti aturan, dengan catatan kalau kita mengikuti aturan, ya kita tunggu sampai withdrawal time-nya habis. Dan itu bisa kita mentaati atau enggak, nah itu tergantung dari siapa yang mengambil kebijakan di situ. Tapi pada kenyataannya kalau di lapangan itu sampai sekarang kalau kita mau jujur sulit sekali, Dok. Yang namanya kita ini nanti jangan dikonsumsi. Susu juga sama. Setelah pengobatan, makanya kita memberikan pilihan. Kalau keempat kuartirnya kena, ya kita berikan
sistemik, tapi kalau hanya satu saja yang kita berikan. Intramame, yang lain masih bisa kita selamatkan, karena kalikan berapa liter. Tapi kalau kemudian injeksi bukan masalah mastitis, tapi masalah misalnya PMK ini, ya kalau kita mau berpegang di mana, berpegang aturan, ya sudah, begitu kita injeksi, kalau itu mati kemudian kita nggak boleh konsumsi, potong, konsumsi nggak boleh. Kalau withdrawal time-nya terlampaui, dia masih sembuh, monggo, itu boleh. Jadi pertimbangan, nah di sini dituntut teman-teman yang berada di lapangan itu jeli memandang persoalan. Nah di situ kreativitas teman-teman di lapangan itu sangat dituntut untuk mengembangkan kreativitas sendiri. Karena sekolah itu ternyata tidak hanya cari ilmu, tapi sekolah itu membuka wawasan kita untuk menghadapi segala persoalan yang jauh-jauh sekali kemungkinan menyimpang dari apa yang kita peroleh di kampus. Demikian dari kami. Kalau di pertimbangan untuk injeksi itu ya tergantung, kita serahkan ke dokter di lapangan masing-masing. Tapi kalaupun dok, terkait antibiotik dan probiotik, dok. Nah, sekarang gini, kita harus kembali, antibiotik itu apa, probiotik itu apa. Probiotik itu bakteri yang kita masukkan. Kalau pre itu substratnya, kalau antibiotik antinya. Nah, kalau probiotik kita masukkan ke dalam rumen, artinya dia akan membantu pencernaan di dalam rumen. Nah, saya tidak tahu isi probiotik itu apa yang paling besar. Karena di rumen itu sebenarnya yang harusnya paling dominan itu adalah bakteri yang sifatnya adalah selulitik. Karena dominan yang masuk serat. Tapi probiotik yang dimasukkan saya nggak tahu dominan apa. Kalau dominannya misalnya proteolitik, ya kita harus mengubah bentuk pakan. Serat itu kita kurangi, kita imbangi dengan konsentrat. Karena peran probiotik di situ mayoritas adalah proteolitik. Nah, kita harus melihat juga probiotik yang kita masukkan itu apa. Makanya yang namanya ruminansia, itu perubahan pakan sedikit pun itu akan mengganggu ekosistem di dalam rumen. Sehingga apa? Rumen berhenti. Wajar. Karena misalnya dari rumput, sekian banyak rumput, kemudian tahu-tahu diganti konsentrat. Akan ada perubahan di situ, di mana bakteri yang sifatnya selulolitik, dia akan menurun karena jumlah yang dia cerna menjadi sedikit. Kemudian muncul, karena pakannya protein tinggi, yang harus bekerja bakteri yang sifatnya proteolitik. Dia tidak mampu mengimbangi itu, sehingga rumen kemungkinan berhenti. Tolong hati-hati kalau kita melakukan perubahan pakan. Makanya tadi saya sarankan, saya lihat di video-video pakan bubur untuk benar, itu saya tidak menyangkal. Yang namanya sapi PMK diberi pakan yang lunak-lunak. Kalau diberi pakan keras jelas dia akan menulak. Cuma dalam pakan lunak itu idealnya diberi tambahan. Jadi komporan diberi potongan kecil-kecil, paling tidak itu daun ujung-ujung rumput. Kalau bisa ya legium seperti kelor, kemudian legume-legume yang lain, turi, sesbania. Tapi apakah itu mencukupi? Yang jadi pertanyaan. Jadi apa? Jadi di situ rumen nantinya yang bakteri yang berada di rumen tetap dia bekerja, terutama yang selulitik karena ini dominan. Cuma untuk merubahnya supaya palatabilitasnya naik, karena gomen itu ya benar-benar sakit ya toh. Nah, untuk meningkatkan palatabilitas itu hijau itu kita potong kecil-kecil. Atau terpaksa ya kita jejel-jejel ke ya wes lah, nek kepeksa dijejel-jejel ke iso ya nggak masalah. Cuma di situ tetap yang namanya pakan lunak itu memang harus kita berikan. Tetapi jangan terlalu dominan. Yakin seperti tadi dikatakan dokter Anu tadi ya, bahwa kalau itu pemberiannya itu adalah
komporan, jelas berhenti itu. Karena tidak mampu yang namanya bakteri yang sifatnya prolitik itu mengimbangi untuk mencerna jumlah sekian banyak yang masuk. Makanya pergantian pakan pada ruminansia itu mesti akan dilakukan secara bertahap. Tidak pernah dilakukan secara total. Ya, jadi probiotik boleh saja. Cuma di situ sebelum kita masukkan, kita harus tahu probiotik itu isinya apa, kemudian pakan yang akan kita masukkan itu apa. Harus ada sinergi di situ. Ya, dari kami sekian. Kita kembalikan matur suwun. Oke, baik. Terima kasih Dokter Rian, Dokter Budi. Ini pertanyaan terakhir ke Dokter Dedi ya. Dokter Dedi masih bergabung? Belum pertanyaan terakhir? Masih. Ya. Ya ini karena tambah malam ya Dok ya. Jadi mohon nanti dijadikan masukan ke kita Dokter Dedi. Dokter Dedi mohon pendapatnya terkait PMK saat ini. Kira-kira ini ada di pertanyaan dari Dokter In ya dari UGM. Melihat perkembangan kasus yang terus bertambah ini, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Dr. Bedi, dan mungkin Dr. Bedi bisa memberikan contoh lesson learned dari penanganan PMK di negara lain. Monggo Dr. Bedi. Baik, kalau yang ditanyakan adalah bagaimana kita membandingkan dengan negara yang lain, faktanya memang kita sudah hampir 40 tahun nggak mengupdate ilmu tentang masalah PMK ini. Dan pelajaran dari negara-negara yang lain yang segera bebas, ya, yang segera bebas, begitu ada outbreak, kemudian segera bebas. Di negara-negara yang belajar seperti itu, memang mereka solusinya stamping out. Ya, idealnya memang stamping out. Kalau kita ingin segera bebas, tetapi memang seperti yang disampaikan Dr. Budi tadi, tidak semudah itu kita melakukan stamping out di Indonesia. Tetapi saya mempelajari di beberapa negara itu memang stamping out, bahkan di New Zealand misalnya, yang mereka tidak pernah punya sejarah outbreak PMK yang meluas. Mereka bahkan membuat protokol antisipasi yang itu di kita di Indonesia belum banyak. Makanya kita meraba-raba nih ya, sama-sama meraba-raba, dan pertemuan-pertemuan seperti ini memang mencerahkan satu dengan yang lainnya. Termasuk saya ya, saya belajar banyak dari pertemuan hari ini. Fungsi kami memang lebih banyak mensupervisi. Kami di Jawa Timur ini diberikan tanggung jawab, Dok, untuk mensupervisi 38 koperasi yang secara intensif berkomunikasi dengan kami. Ada kurang lebih 15 koperasi di Jawa Timur. Di sisi yang lain kami juga memiliki farm sendiri, peternakan sendiri yang juga ngeri-ngeri sedap ya. Alhamdulillah sampai hari ini sih aman, belum ada masuk PMK, tetapi sebelum vaksinasi memang kita wajib khawatir. Oleh karena itu yang wajib kita lakukan adalah segera vaksinasi. Vaksinnya sudah datang, harus segera dilakukan. Dan yang saya perlu mengingatkan adalah bahwa ketika kita melakukan vaksinasi, recording itu sangat penting. Kemudian memastikan bahwa sisi yang divaksin itu tidak tercampur dengan injeksi-injeksi obat-obatan yang lain, karena itu bisa mengurangi efektivitas vaksin. Apalagi nanti kita juga punya ancaman-ancaman yang lain nih, ancaman LSD yang juga belum selesai sampai sekarang, dan ancaman-ancaman yang lain. Jadi balik lagi kita butuh kerjasama. Kita semuanya sangat menunggu ya riset-riset teman-teman yang tertulis. Semua yang dilakukan sama Dr. Budi itu kalau memang tertulis dan kita bisa membuatkan data ilmiahnya itu sangat bagus. Saya sengaja tidak membahas tentang protokol pengobatan di sini. Kalau bagi teman-teman yang tertarik apa yang kami hasilkan protokolnya, silakan dilihat di websitenya IDHSI, idhsi.org, /berita. Di situ ada banyak protokol yang kami rekomendasikan ya.
banyak protokol yang kami rekomendasikan, baik itu pensuci hamaan, desinfeksi, pengobatan lepuh, pengobatan lesi, sampai penanganan daging, penanganan susu. Kami sudah membuatkan SOP-nya. Ya nanti bisa dibandingkan saja. Kalau memang SOP itu dirasa efektif, ya kenapa enggak untuk dilakukan. Nah, di sisi yang lain memang saat ini adalah masa-masa darurat ya. Jadi 1-2 bulan terakhir ini adalah masa-masa kita memang mencari cara satu dengan yang lainnya, karena hal-hal yang real berdasarkan riset real di Indonesia memang belum banyak, ya belum ada begitu tentang masalah PMK ini. Kita punya banyak ahli virus, kita punya banyak fasilitas, kita punya banyak kampus. Nah, waktunya sekarang untuk membahasakan itu dalam bahasa-bahasa yang lebih ilmiah supaya bisa jadi panduan yang baku buat kita semuanya. Tapi sementara itu belum ada, adalah waktunya kita untuk saling belajar, saling memberikan informasi lewat apapun yang kita bisa lakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga memastikan bahwa mendeklarasikan ini menjadi masalah nasional itu mutlak. Ya, kita harus menyadari kalau tanggal 5 itu cuma 2 provinsi, sekarang sudah 18 provinsi, sudah 180 kota kabupaten. Kita perlu merasakan bahwa ini masalah nasional dan ini menjadi tanggung jawab nasional. Bukan sekedar kita sebagai dokter hewan ini kan sebagai tenaga lapangan ya, menjadi bagian dari sistem nasional itu dengan peran kita masing-masing. Saya pikir itu mudah-mudahan PMK bisa kita atasi bersama-sama segera. Kita menunggu banyak masukan-masukan yang peternak ini sangat menunggu itu. Kami melihat sendiri bagaimana koperasi-koperasi di Jawa Timur terutama begitu sangat panik, begitu sangat takut dengan masalah ini karena mereka terancam gulung tikar. Bahkan ada koperasi yang di Jawa Timur bagian timur itu yang produksinya itu menurun hingga 70%, ya. Sehingga koperasi ini terancam untuk gulung tikar. Makanya sekarang bukan saatnya kita untuk mencari ini salah siapa, yang benar yang salah siapa, yang benar siapa. Saatnya kita untuk saling berkontribusi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Begitu saya pikir, Dr. Hendra, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Dr. Budi, terima kasih Dr. Yuniar Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak-bapak semua super nggih. Ibu-ibunya ada Hendra izin sebentar. Pak Hendra, saya sesuai janji saya tadi untuk pemenang kuis yang nanti akan dapat souvenir dari San PS. Kalau Mas Dedi nanti mau ngasih ya monggo. Satu pemenangnya Dokter Hewan Ma'ruf. Kemudian yang kedua ini pakai nama Samsung SMA528B. Nanti bisa japri ke admin atau Dokter Budi punya nomor HP toh? Bisa japri ke saya atau ke Mbak Rina. Jadi nomor saya 085749112946. Saya ulangi lagi 085749112946. Mohon maaf bila dalam waktu ini saya slow responnya. Nggih. Matur suwun. Terima kasih untuk semua. Mohon maaf bila ada salah. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan tadi Dokter sudah disampaikan oleh Dokter Dedi. Ada yang ingin disampaikan mungkin 2 menit. Begitu Dokter Budi untuk teman-teman semua tip-tipnya belum mengakhiri ini. Untuk teman-teman semua, baik para medis maupun tim data dan lain-lain, saya berharap bahwasanya semangat kita untuk menjadi pelaku sejarah pemberantasan PMK ini tetap kita jaga. Seperti status saya yang selalu mengubarkan semangat dan tidak boleh patah, itu harus tetap jaga. Yang kedua, ini adalah seperti tadi, ini adalah soal saatnya untuk berkolaborasi, bukan untuk berkompetisi. Karena banyak sekali peternak yang mengharapkan kedatangan kita, informasi dari kita, dan begitu juga untuk dari sisi birokrasi pemerintah. Saya berharap langkahnya bisa lebih cepat, lebih taktis dan lain-lain, karena banyak sekali langkah-langkah itu menjadi agak lambat karena faktor-faktor yang sebenarnya menurut saya tidak penting. Itu yang saya rasakan di lapangan. Itu aja, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam untuk semua dan tetap semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Putih. Yang terakhir Dr. Yan dari akademisi dari UGM, monggo menyampaikan satu dua menit. Yeay, matur suwun. Kalau kita melihat dari sini bahwa ada di lapangan Dokter Dedi, kemudian Dokter Bubi, kemudian teman-teman yang lain yang menjadi garda depan, kemudian teman peternak. Itu sudah ada yang namanya modal dasar untuk kita itu bekerja saling mendukung. Sehingga kita bisa memperoleh sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi ya benar tadi Dokter Dedi, tidak ada yang namanya kompetisi, tidak ada yang saling menyalahkan. Kalau saling menyalahkan ya sesuatu yang aneh menurut saya. Teman-teman di lapangan misalnya, ya toh, mereka bekerja, kita nyalahkan. Lah Pak Dewi guru nih, muridnya salah guru nih ya. Nggak ada bedanya. Nah itu, jadi kita semua harus koreksi kekurangan diri kita semua. Karena apapun juga seperti tadi, kalau kita pepatah maling lebih maju selangkah dari polisi, penyakit juga sama. Yang paling ada terdepan menghadapi, ya teman-teman di lapangan yang harus berhadapan dengan peternak. Dan itu bebannya yang paling berat. Tapi dari mereka kita bisa mendapat masukan yang sangat banyak. Jadi kita itu harusnya mensupport teman-teman yang ada di lapangan. Jangan sampai kemudian kita itu malah memojokkan mereka. Mudah-mudahan itu tidak ada seperti itu. Itu hanya pikiran jelek saya saja ya. Mudah-mudahan teman-teman itu bisa bekerja dengan nyaman dengan dukungan kita semua. Dari kami cukup sekian. Matur suwun. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak semua narasumber yang luar biasa hebat. Jadi tadi Bapak Ibu saya sampaikan banyak sekali yang mau masuk ke Zoom kita, tetapi mohon maaf ternyata kapasitas Zoom kita ternyata hanya 500, dan nanti insya Allah akan kita bagi record nanti di YouTube. Mungkin nanti perlu transfer dulu ya, karena pasti untuk 3 jam ini waktunya juga cukup lama kita mentransfer data dan file. Insya Allah kalau ada waktu nanti kita akan usahakan di-upload di YouTube. Kemudian yang kedua, saya meresume dari pertemuan hari ini bukti bahwa kita sebenarnya dipilih oleh Tuhan, dipilih sebagai makhluknya yang bisa membantu makhluk lainnya. Jadi Bapak Ibu semua, ini adalah peran kita sebagai